kayak yang sedang berbeban berat dan bersusah hati, di situ disampaikan di perikop sebelumnya tentang tentang murid-muridnya yang apa ya, yang nggak peka gitu, di mana posisi Tuhan Yesus pada saat itu ya lagi nggak baik lah gitu kan. Justru murid-muridnya itu malah malah apa ya, berdebat gitu, malah bertengkar, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara para murid gitu. Di ayat 46 sampai ayat 48 itu dibahas tentang siapa yang terbesar di antara murid. Selain itu ada juga dilanjut lagi dengan perikop yang seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan gitu kan. Jadi ayat-ayat ini menyatakan bahwasannya sebelum perikop yang hal mengikuti Yesus ya, tentang yang nggak baiknya gitu, tentang tentang gimana ya, yang bukan murid yang sejati gitu. Jadi gereja di sini kan, kalau misalnya kita pada umumnya gereja itu kan untuk menyatakan rasa kepercayaan kita kepada Yesus kan adalah kayak seremonialnya dari CD, dari pembaptisan, naik CD, katekisasi kalau misalnya di Katolik kan. Tetapi terkadang kita apa ya teman-teman, kita itu lupa gitu makna daripada mengikuti Yesus sebenarnya. Karena kalau secara pribadi ya, mungkin naik CD itu kayak naik CD aja gitu supaya supaya gimana ya, kemarin dulu mungkin sebelum dikelompokkan di sini ya, aku udah naik CD gitu, aku udah percaya sama Tuhan Yesus, udah sekedar jadi percaya aja gitu. Cuman diingatkan lagi tentang kayak gini, apa bedanya kita dengan iblis? Iblis juga percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Tapi apa yang membedakan kita dengan iblis gitu? Apa yang membedakan kita dari orang-orang yang hanya sekedar percaya? Itu terletak pada pendalaman kita akan makna kepercayaan itu sendiri. Dari mana kita dapat dari mana kita dapat tahu sejauh mana kita mendalami makna penghayatan itu ya, penghayatan kepercayaan itu dari sikap kita, dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita. Jadi di judul apa di judul ini kan dibahas di situ ada 3 contoh negatif tentang mengikuti Yesus, dan di perikop-perikopnya sebelumnya itu juga dibahas tentang kebebalan murid Yesus gitu kan. Dari yang pertama kita bahas ini ya, baca lagi ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi ini adalah salah satu contoh negatif lah ya, ini kita lagi bahas contoh negatif dalam hal mengikuti Yesus. Jadi di yang pertama ini orang seorang yang di tengah jalan seorang di tengah jalan kepada Yesus itu yang bilang, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Setelah diselidiki, rupanya itu membahas tentang motivasi kita mengikut dia gitu. Tentang komitmen kita. Jadi diingatkan lagi bahwasannya gimana komitmen kita atau motivasi kita itu udah benar nggak dalam mengikut dia. Karena adalah beberapa mungkin yang salah gitu ya, kayak kita itu ngikut, mungkin ada yang kayak bahkan entah aku pun lah gitu kan, aku ngikut Yesus karena ada aspek keuntungan gitu. Motifnya apakah kita boleh tanyakan sama diri kita juga kan, apakah motivasi kita untuk ngikut dia itu sudah benar gitu. Terkadang gimana ya, maunya kita berpikir mungkin kalau misalnya aku mengikuti Yesus, Tuhan Yesus akan kasih sama aku bisa ini, aku bisa itu, aku kayaknya jadi kalau misalnya aku berdoa dikabulkan gitu-gitu kan. Jadi ada yang mengikuti Yesus itu karena
berasaskan motivasinya salah, berasaskan keuntungan gitu. Jadi apa ya? Ini di ayat ini dikasih tahu lah supaya motivasi kita itu nggak salah, supaya kita itu nggak berasaskan keuntungan untuk mengikut dia. Karena adanya kayak gini kan, misalnya dia ikut, misalnya dia jadi orang Kristen supaya gimana ya? Atau supaya adalah apa namanya, keinginan dunia adalah sesuatu hal yang diambil daripada itu gitu, nggak sungguh-sungguh. Jadi mana ya, ntar ya teman-teman. Iya, jadi ada penyelewengan motivasi berdasarkan keinginan pribadi. Sama seperti apa ya? Ada yang kubaca juga gini, orang Yahudi berpikir bahwa ketika Yesus nanti jadi raja, nanti mereka bisa jadi dapat bagian gitu, jadi perdana menterinya. Jadi dia ngikut Yesus karena mungkin ketika Yesus nanti diangkat jadi raja, dia bisa jadi perdana menteri gitu loh, kayak apa ya? Mungkin secara duniawi dapat lah gitu. Karena mungkin mereka melihat dari Tuhan Yesus yang buat mujizat kasih 5.000 orang makan kan dengan hanya 5 ikan dan 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi terus ada lagi mujizat penyembuhan kan. Penyembuhan dari sakit segala macam yang diberitakan di Injil. Jadi mungkin itu apa ya, contoh dari zaman dulu gitu. Orang Yahudi yang dulu motivasinya ada yang kayak gitu. Murid Yesus itu motivasinya ada yang kayak gitu. Karena dilihatlah mungkin, oh Tuhan Yesus ini bisa buat mujizat. Kurasa kalau misalnya dia dibuat jadi raja, secara rohani gitu, secara jasmani, orang-orang akan terpenuhi gitu kebutuhannya gitu kan. Jadi nggak pala repot-repot lagi. Itu mengingatkan lagi sama kita, apakah motivasi kita itu udah samanya motivasi kita sama yang dicontohkan di orang Yahudi itu gitu, atau enggak, harapannya sih enggak. Dan juga diingatkan lagi tentang motivasi murni gitu ya, karena memang udah kita sadari dan kita maknai gitu kan. Terus untuk ayat selanjutnya, untuk yang selanjutnya kan kata, oh iya, dijawab Yesus kayak gini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di situ Yesus menjawab kayak apa ya? Menyatakan bahwasannya tahu Tuhan Yesus itu kalau orang yang membilangkan itu, aku akan mengikut Engkau Tuhan kemana saja Engkau pergi. Bahwa dia nggak bersungguh-sungguh. Tuhan tahu alasan. Tuhan tahulah dia itu ngomong itu kayak mana kan, gitu. Jadi Tuhan jawabnya kayak gitu. Jadi ini jadi kayak perumpamaan lah sama kita. Terus lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku, katanya. Tuhan yang mengajak, ikutlah aku, kata Tuhan gitu kan. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku, katanya. Jadi kalau dipikir-pikir secara apa ya, kenapa ya Tuhan nggak kasih izin, tapi di titah yang kelima dibilang Tuhannya hormatilah orang tuamu, katanya kan. Tapi di sini setelah kubaca lagi kan, katanya seorang anak itu dianggap sudah menyelesaikan tanggung jawabnya kepada orang tuanya setelah orang tuanya itu meninggal gitu. Jadi ketika udah meninggal, jangan lagi kita berfokus sama itu. Tapi dijawab Tuhan Yesus kayak gini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya di sini kalau misalnya orang tua kita itu, mungkin ini bukan menceritakan bahwasannya orang tua yang meninggal ya, tapi pengibaratan aja. Jadi dibilang jika masih hidup, jika orang tua itu masih hidup, maka anak secara mutlak itu memang harus taat kepada orang tuanya. Tetapi ada yang tersirat gini, kayak Tuhan Yesus itu lebih tinggi daripada orang tua gitu. Ya meskipun gimana ya, sebenarnya itu sesuatu yang kayak
Tuhan aku sayang kali loh sama orang tua aku, tapi di situ mau disampaikan Tuhan bahwasannya Tuhan Yesus itu kita harus memprioritaskan sebenarnya ya. Dan ini jadi ingatan kembali lah sama aku dan sama aku secara pribadi, dan mungkin juga boleh teman-teman renungkan gitu. Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan dari apa yang mungkin kita sayangi gitu, apa yang mungkin secara duniawi Tuhan aku gimana ya, aku nggak mau Tuhan ambil dia dari itu gitu. Jadi yang disampaikan di sini posisikanlah apa ya, Kristus kalau mengikuti Yesus itu ya kita memang harus berani meninggalkan apa yang kita suka di dunia gitu. Mungkin nggak mudah untuk kayak mana ya caranya meninggalkan hal yang kita sukai gitu, misal kayak sampai diibaratkan ke orang tua, karena kayak manapun kan kita mungkin sayang kali sama orang tua kita, tapi itulah kata Tuhan, biarlah yang binasa karena melawan Tuhan itu menguburkan sesamanya, tetapi pergilah kerjakanlah amanat agungnya itu gitu. Terus dan seorang lain ada di ayat 62, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Ini adalah contoh yang ketiga ya teman-teman dalam hal mengikuti Yesus. Jadi jadi dari yang baca lagi, kita sering kayak apa ya, di situ kan katanya minta izin dulu sama keluarganya. Ini membahayakan kekristenan, karena ketika kita minta izin dulu kayak apa ya, kita mungkin melihat ke kanan ke kiri ke belakang, banyaklah godaan gitu. Jadi ketika kita pun minta izin, mungkin gimana ya, kenapa kita harus minta izin, karena memang padahal bukan karena memang, tapi padahal kan ya harusnya kita memprioritaskan Kristus gitu. Jadi ya nggak ada apa mikir-mikir gitu kan. Terus dijawab Yesus di ayat 62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Mungkin kita boleh baca di ayat di Filipi 3 ayat 18. Salah sini kayaknya. Filipi 3 ayat 18. Di 2 Timotius 9 ayat 2 Timotius berapa ya? Oh ini, salah teman-teman, ulangi ya. Dari Filipi 2 ayat 13, bukan ayat 18, salah tulis. Di Filipi 3 ayat 13. Jadi di Filipi 3 ayat 13 kayak begini firman-Nya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan di ayat 14 disambung, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus gitu. Jadi di situ perikopnya mengenai kebenaran yang sejati, bahwasannya apa ya, kita nggak menangkap, tapi Tuhan Yesus lah yang panggil kita gitu untuk mau mengikut Dia. Itu aja mungkin yang bisa aku bagikan. Ada sih lagi tentang ini, menjadi yang kudapati juga yang kemarin waktu di retreat,
tentang mengikuti Yesus lah ya, mengikuti Yesus dan menjadi murid sejati itu, kita itu harus yang pertama hidup baru, meninggalkan kegelapan kita gitu. Apa yang membuat kita terikat akan dunia ini, entah pun itu kita kayak terlalu suka main game, ya aku main game, apa ya, atau juga pertemanan yang nggak baik yang membawa kita ke hal-hal negatif. Kalau kita ingin mengikut Kristus, ya kita harus memang meninggalkan kenikmatan duniawi itu gitu. Harus kita sangkal diri kita pikul salib kita dan ikut Dia. Juga menjadi murid sejati adalah hidup baru, mengenal dan berelasi dengan Kristus. Tidak cukup kita mengenal gitu, tapi kita harus membangun relasi kita dengan Dia gitu. Itu terus juga tentang komitmen sih. Kalau misalnya kita berkomitmen kan, Tuhan aku mau ngikut Engkau Tuhan Yesus gitu, tapi tidak dibarengi dengan perbuatan kita, itu juga nggak baik. Jadi bagus dia komitmen itu sama dengan kalau yang di retreat kemarin dibilang komitmen itu sama dengan perubahan sedikit demi sedikit, perubahan perbuatan sedikit demi sedikit gitu. Itulah yang dapat kubagikan. Ayat yang boleh mungkin menutup di Matius 16 ayat 24. Mungkin aku boleh minta tolong untuk Fani yang membacakan Matius 16 ayat 24. Bentar ya. Matius 16 ayat 24. 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Terima kasih. Mungkin itu aja yang boleh kubagikan. Selanjutnya bolehlah Bang Yo yang tambahi dan sharing-sharingkan. Terima kasih. Oke, perlunya lagi ditambahi, kayaknya udah semua. Ya, mau tambahin lah ya. Oke, Dik. Nggak apa-apa ya, kita nanti agak sedikit panjang lah pembahasannya. Ini, Dik, tapi intinya dari semua pembahasan yang disampaikan Bapak tadi, itu kalau kita renungkan sebenarnya apa yang dibilang sama Yesus, itu perkataan yang cukup keras loh. Dan nanti kalau abang sedikit keras juga, maafkan lah ya, karena memang itu yang disampaikan oleh Yesus. Tapi seringkali, kenapa Yesus berkata keras kepada setiap orang? Seringkali maksudnya untuk membuang berhala yang ada di setiap hati orang yang sedang berbicara dengan. Seringkali Yesus berkata demikian, ya, dia berkata cukup keras untuk membuang berhala ya, dengan orang-orang yang sedang dia ajak ngobrol. Karena apa? Karena kita, ya, karena kamu, karena abang, gak akan pernah bisa benar-benar melayani kalau nggak membuang berhala yang ada di dalam setiap hati kita. Itu. Karena dari pembahasan kita ini, ya, dari Lukas 9 ini, sebenarnya ada 3 orang yang sedang memiliki berhala di dalam hatinya. Ya, dan itu semua tidak layak ya bagi Kristus untuk bersama dengan Dia. Jadi kamu nggak akan mungkin bisa benar-benar melayani kalau belum membuang berhala yang ada di hatimu. Oke? Kira-kira itulah yang mau dikatakan oleh Kristus ya, Dik. Nah, jadi tadi udah kita baca ya perikopnya. Jadi ada 3 orang yang datang menjumpai Yesus. Ya, ada yang mau mengikut dia, ya, ada cuma setelah akhirnya Yesus bilang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, terus dia pergi. Terus yang kedua tadi ada lagi yang minta izin untuk menguburkan bapaknya. Terus akhirnya Yesus bilang, ya usahlah itu, biarlah orang mati menguburkan orang mati.
Ya, terus akhirnya dia pergi. Terus yang ketiga, ada yang minta izin untuk pamit ke keluarganya. Yesus bilang, ya udahlah, nggak usah lah lihat-lihat lagi ke belakang. Pembaca itu melihat ke depan, dia nggak melihat masa lalu. Ya, dia nggak melihat ke belakang. Oke, kita akan coba untuk eksposisi ini, deh. Tapi abang sebelumnya mau menjelaskan latar belakang perikop ini ya. Ini Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Kemarin udah abang sampaikan ya di bahan kita yang pertama, KTK 1. Ya, kayak mana keadaan politik waktu itu. Ya, jadi bangsa Yahudi itu berada di bawah jajahan Romawi. Ya, Yerusalem waktu itu, ya dia sebagai daerah koloni. Ya, jadi Yerusalem tempat Yesus berada itu, yang di teks itu, yaitu adalah di provinsi Yudea. Gubernurnya siapa? Gubernur Yudea, Pontius Pilatus. Ya, tahu ya? Kalau nggak tahu lagi Pontius Pilatus, aduh, nggak tahu lah. Lalu, akhirnya orang Yahudi waktu itu dipaksa untuk membayar pajak kepada siapa? Kaisar siapa? Kaisar siapa ini, masa Yesus? Ada yang ingat? Waktu Yesus lahir, kaisar siapa? Nggak ingat? Waktu Yesus lahir, Dek. Waktu Yesus lahir, itu yang mimpin. Waktu Yesus lahir, yang mimpin itu Kaisar Agustus. Lalu dia meninggal. Masa Yesus siapa? Tiberius. Ya, ini jadi akhirnya yang memerintah waktu itu Kaisar Tiberius. Bawahannya siapa? Di daerah Yudea itu, di tempat Yerusalem itu, itulah gubernurnya Pontius Pilatus. Jadi waktu itu orang Yahudi sangat miskin. Ya, mereka dipaksa untuk bekerja. Mereka dipaksa untuk membayar pajak. Ya, jadi setiap hari mereka diawasi oleh militer Yahudi karena mereka sebenarnya sedang dijajah. Dan mereka daerah koloni. Itu ya. Jadi dari mana Abang tahu yang mereka wajib untuk bayar pajak? Ingat ya, Lukas 20 ayat 20 sampai 26. Ya, waktu peristiwa, ingat ini, waktu peristiwa Yesus sedang dicobai oleh ahli Taurat. Ya, menurutmu kami boleh nggak bayar pajak? Ya, ditanya ahli Taurat ini sama Yesus. Apa kata Yesus? Serahkanlah kepada Kaisar apa yang patut untuk diterima oleh Kaisar, tapi kepada Allah serahkanlah apa yang patut diterima oleh Allah. Ya, jadi di situ sebenarnya Yesus juga mewajibkan meminta orang Yahudi untuk taat bayar pajak. Jadi dari situ kelihatan kan kalau sebenarnya orang-orang Yahudi sedang tertekan, ya mereka harus bayar pajak. Ya, jadi makanya kalau kalian lihat ini abang sedikit mau share. Kalau kalian lihat koinnya ini adalah inilah koin ininya ya, koin Romawi. Ya, ini koin Romawi atau koin pajak. Jadi kalau kalian lihat inilah Tiberius. Di sebelah kiri Tiberius, di sebelah kanan itu namanya Livia Drusilla, istrinya. Ya, mereka wajib untuk bayar pajak. Jadi hanya segelintir orang lah yang cukup sejahtera di sana, khususnya orang-orang Romawi. Dan biasanya orang Romawi itu orang-orang bangsawan, orang-orang kaya itu akan memakai jubah, ya, jubah berwarna biru, ya, baju biru, itu jubah ungu, itu jubah ungu, ya, mereka akan pakai jubah ungu, dan itu sebagai tanda orang-orang kaya, orang-orang bangsawan, dan orang-orang Yahudi pada umumnya tidak akan memakai itu. Jadi kenapa Bang itu diidentikan sebagai ini jubahnya para bangsawan? Ya karena buatnya susah. Ya, jadi mereka buat cat waktu itu dari cangkang seafood, yaitu cangkang seafood atau cangkang keong yang berwarna ungu, akhirnya mereka lebur dan dicampurlah itu jadi kain yang mereka pakai oleh para bangsawan, ya, berwarna ungu, kain berwarna ungu. Ya, jadi itulah keadaan politik waktu itu. Ya, si Gaby keluar, siapa yang keluarin? Berpotolan ya. Oke deh. Ya, jadi kayak gitulah keadaan politiknya. Nah, kita masuk ke dalam perikop yang baru kita baca tadi. Ya, jadi
Kalau adik-adik lihat ya, di ayat ke-57, ya waktu itu ada orang yang datang kepada Yesus dan dia berkata, "Aku ingin mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Waduh, jawabannya mantap banget, ya. Jadi kalau kita baca di bahan KTK awal, di situ dikatakan bahwa udah banyak orang yang kenal Yesus waktu itu, ya. Mereka sedang berjalan waktu itu bersama dengan Yesus. Jadi mereka ngobrol sambil berbincang. Jadi mereka jalan kaki. Jadi uh, udah banyak orang yang kenal sama Yesus, ya. Jadi ini jadi bukti kan kalau ya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu ya beneran gitu. Ya mukjizat yang dilakukan, ya kayak mana dia menyembuhkan orang, kayak mana dia berjalan di atas air, kayak mana dia menyembuhkan orang yang buta, tuli, kusta dan seterusnya. Ya makanya informasi itu kedengaran lah ke banyak orang. Ya. Sampai akhirnya banyak orang yang pengen ikut Yesus. Jadi akhirnya apa ya yang dibilang oleh Yesus waktu orang pertama berkata, "Aku ingin ikut engkau, Yesus. Kemana aja engkau pergi, aku ingin ikut engkau." Ya. Terus apa yang Yesus bilang? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia itu huruf besar ya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya meletakkan kepala? Meletakkan kepala artinya tidur, ya, tidur atau ngurut-ngurut dahi atau bersandar ke orang lain. Anak manusia nggak punya waktu untuk kayak kayak gitulah, ya. Sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh orang pertama? Terus dia dengar gitu, oh gitu ya, nggak punya waktu untuk istirahat. Ya, jadi kemungkinan orang pertama ini, ya dia hanyut di dalam euforia orang waktu itu, ya, ketika banyak orang mengikut Yesus. Ya, mungkin aku akan terkenal waktu aku ikut Yesus, aku akan terkenal juga sebagai pengikut-pengikutnya. Ya, mungkin aku akan aman karena banyak yang melindungi Yesus. Mungkin aku akan cukup makan lah ya, di mana-mana Yesus itu makan. Jadi mungkin aku bisa makan ngikut numpang gitu. Ya, aku pasti nggak akan menderita lagi. Ya mikirin pajak toh ada kok. Ya nanti dapat di situ mungkin ada orang yang ucapin terima kasih sama Yesus. Jadi aku punya uang itu kan jadi aku nggak perlu kerja lagi. Kalau aku nggak kerja lagi aku nggak perlu bayar pajak. Ya jadi dia pengen nikmatnya sendiri. Ya pengen terkenal, itu pengen aman. Ya itulah motivasi dia untuk mengikuti Yesus. Ya, biar apa yang enak untuk dia. Bahkan rasa aman. Ya mungkin aja dia pengen rasa aman. Makanya dia mau ikut Yesus. Tapi akhirnya Yesus klarifikasi, tunggu dulu. Ya anak manusia itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi sebelum mengatakan itu, apa yang dibilang oleh Yesus? Ya serigala, dia punya sarang. Ya, dia punya liang. Burung juga, ya dia punya sarang lah. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa harus serigala? Kenapa harus burung? Jadi, serigala ini adalah salah satu hewan yang paling setia dengan pasangannya. Ya, jadi serigala ini nggak kayak anjing ya. Anjing ya gitulah. Tapi serigala itu monogami. Dia hanya satu pasangan sampai dia mati. Ya, jadi serigala adalah hewan yang punya loyalitas tinggi. Dia loyal sama kawanannya. Biasanya mereka ada satu kawanan itu 20 sampai ya mungkin 40 ya. Satu kawanan itu serigala. Mereka ini paling loyal. Jadi pemimpinnya itu ada yang disebut sebagai alpha. Ya pemimpin serigala. Jadi itu ada satu pemimpin dan ada satu lagi pasangannya pemimpin. Ya, istrinya alpha. Itu makanya kalau kalian lihat film-film ya, alpha itu ya, itu niru ini ya, penamaan atas pimpinan serigala. Dan biasanya bawahan-bawahan itu akan taat kepada pimpinannya. Ya cuma sekali lagi, ya kalau misalnya dapat buruan, mereka harus bawa buruannya itu kepada kawanannya dan mereka akan makan bareng. Gitu. Ya, terus akhirnya juga kalau ada anak serigala, biasanya bawahan-bawahan ini ya dia akan coba untuk memenuhi kebutuhan anak-anak serigala yang lainnya.
ya dengan berburu, dengan ngasih makan, sampai akhirnya kawanannya itu tercukupi dengan baik. Ya, Yesus bilang ya kalau kamu niru anak manusia, ya tentu kamu nggak kayak serigala itu, ya, yang hanya cinta kepada kawanannya, yang hanya cinta sama istrinya, gitu, cinta sama anak-anaknya, nggak ada waktu untuk itu, kata Yesus. Terus Yesus juga bilang, ya serigala punya liang, burung punya sangkar. Ya burung itu ya tahu ya, burung itu ya biasanya anak-anak burung pasti sangat membutuhkan bantuan dari induknya. Ya dia harus memelihara induknya. Jadi makanya nggak heran kadang-kadang kayak burung bangau ini di Samosir, ya dia harus terbang. Kadang-kadang dia akan pergi pagi, ya khususnya ke daerah yang lembab, ke daerah pantai. Terus sore dia akan pulang. Dia pulang kemana? Ke kawanannya. Itu. Jadi kalau kalian mau ke sini sekali lagi melihat pagi-pagi itu akan banyak burung bangau nyari ikan. Biasanya mereka ini ya dari hutan pergi ke daerah lembab untuk nyari ikan. Terus sore mereka akan pulang. Itu burung bangau. Ya jadi anak manusia nggak kayak gitu. Ya hanya untuk kepentingannya. Terus abang juga ini ya, abang coba search ternyata ada juga burung yang ya bisa dibilang meniru teladannya Tuhan, tapi tetap dia butuh waktu untuk istirahat. Dia butuh waktu untuk mencintai kawanannya sendiri. Ya, itu namanya burung Alpen Swift. Ya, burung Alpen Swift atau jalak Alpen namanya. Burung ini biasanya terbang sampai 10 bulan nonstop. Ya, jadi dia bekerja selama 10 bulan. Dia hanya punya waktu untuk istirahat selama 2 bulan. Jadi kemana aja bang mereka? Mereka biasanya bertransmigrasi dari Eropa Selatan, terbang akhirnya mereka selama 10 bulan ke daerah Afrika. Jadi biasanya burung-burung itu mereka akan bertransmigrasi ketika cuaca mulai dingin. Ya di Eropa itu kalau mulai dingin, akhirnya mereka bertransmigrasi gitu ke daerah Afrika. Ya Eropa Selatan itu biasanya itu di tengahnya itu ada Laut Tengah. Ya, Eropa Selatan, Laut Tengah, baru Afrika. Itu ya ini di abad pertengahan Laut Tengah itu sangat punya dampak ya. Nah gitulah kira-kira ya. Jadi itu burung Alpen Swift itu pun dia bekerja 10 bulan loh. 2 bulan dia istirahat. Tapi Yesus bilang, anak manusia nggak kayak gitu. Ya. Jadi kalau kalau kamu nggak mau taat seperti anak manusia itu ya mungkin dirimu kayak binatang itu. Ya. Kayak binatang yang hanya mencintai dirinya sendiri, cintai kawanannya, nggak ada bedanya. Ya, jadi orang yang hanya sibuk mencintai dirinya sendiri, sibuk mencintai kawanannya sendiri, nggak mencintai Allah, itu nggak ada bedanya kayak binatang. Karena manusia itu, kita punya ini ya, yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia itu punya aspek religius. Ingat tadi ya, saat teduh tadi. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini punya aspek religiusitas. Kita punya kerinduan untuk kekekalan. Gitu. Ya, kita punya keinginan untuk menyembah. Tapi beda kayak binatang, beda hewan itu nggak kayak gitu. Gitu kira-kira ya. Jadi akhirnya Yesus bilang kayak gitu ke orang yang pertama. Jadi orang pertama itu kaget. Loh, ini kok berbeda ya sama motivasi awalku. Ya ternyata mengikuti Yesus seperti anak manusia ini. Akhirnya pelan-pelan dia mundur. Pelan-pelan akhirnya dia nggak mengikuti Yesus lagi. Ya kasihan kali orang itu. Nah, jadi kayak mana rupanya anak manusia itu? Ya, itu masih ayat 56 ya. Dia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Waktu untuk bersandar, waktu untuk tidur, ya, waktu untuk pusing, ngurut-ngurut kepala. Ya, dia harus selalu bergerak, aktif melayani Tuhan, aktif melayani sesama. Ya, itu yang dia kerjakan. Itu misinya. Ini yang disebut di dalam teologi orang Kristen. Ya. Jadi orang Kristen itu, ya, Bang kasih contoh dulu ya. Kayak mana rupanya penerapannya Bang, anak manusia itu? Ya kayak Yesus. Ya.
Ini yang dilakukan sama Musa ya. Musa itu dia harus pergi keluar dari zona nyamannya di Mesir. Dia pergi ke tanah Kanaan membawa ratusan ribu bangsa orang Israel. Sama juga kayak Abraham. Kau pergi dari kampung halamanmu, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan. Sama juga kayak Paulus. Paulus itu tiada hentinya pergi mengabarkan Injil. Ya, sampai kayak murid juga ya. 11 murid juga diutus untuk pergi memberitakan Injil itu. Pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi mereka diutus untuk pergi ya, untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama. Nah, ini yang disebut sebagai teologi musafir. Orang Kristen itu disebut sebagai seorang musafir. Kita nggak punya tempat tinggal sebenarnya di dunia ini. Itu orang Kristen. Orang Kristen itu dia pergi untuk melayani Allah, dia pergi untuk melayani sesama. Itu makanya orang Israel kan sebenarnya nggak punya tempat tinggal ya. Mereka pergi ke Mesir, terus dijajah lagi sama Persia, mereka dijajah lagi sama Babilonia, dijajah Makedonia. Mereka nggak punya tempat untuk istirahat. Ya mereka harus tinggal di mana? Nggak ada tempat tinggal. Ya baru-baru ini aja akhirnya mereka buat negara Israel. Jadi sebenarnya orang Kristen itu mereka adalah seorang musafir yang nggak punya tempat tinggal, tapi mereka pengembara. Pengembara untuk apa? Melayani Tuhan, melayani sesama, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan melakukan mandat budaya. Seperti itu. Inilah teologi inilah yang dipraktekkan sama pendeta-pendeta ya. Jadi kalau ada kan pendeta pindah tugas dari satu tempat ke tempat lain, diakonis juga. Malahan abang tahu ada pendeta yang nggak punya rumahnya loh. Mereka hanya tinggal di rumah jemaat. Dan akhirnya pensiun lah, nggak ada lah tempat tinggalnya. Karena belum ada rumahnya. Itulah yang disebut sebagai teologi musafir. Orang Kristen itu adalah seorang musafir. Ya, jadi jangan terlalu khawatir sebenarnya. Kayak mana ya rumahku nanti? Kayak ada ini yang udah punya pasangan dan akhirnya mikirin rumahnya. Gitu. Ya nggak kayak gitu konsepnya ya. Tapi akhirnya orang Kristen itu adalah orang musafir. Yang mereka sepenuhnya berserah kepada Allah. Itu seharusnya. Jadi anak manusia itu seperti itu. Ya, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mengutamakan rencana Tuhan. Dan bagaimana akhirnya dia terpanggil ya. Dia ini ya, keinginannya untuk menyenangkan hati Bapa dan akhirnya dia melayani sesama. Ya, memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui dirinya sendiri, Kristus itu. Seperti itu. Maka karena diketahui orang pertama itu, ternyata begitu melelahkan untuk mengikuti Yesus. Maka pelan-pelan ditinggalkannya lah Yesus. Ya, tidak ada lagi narasi perbincangannya dengan Yesus. Ya, jadi kamu seperti itu enggak? Ya. Jadi kita seperti itu enggak ya? Waktu tahu ternyata ketika melayani Yesus itu sangat capek, pelan-pelan ditinggalkan. Bodoh amat, nggak ngerti lah, nggak urusanku itu. Ya ini sama kayak ini ya, kayak kerbau. Kayak kerbau yang merasa nikmat di kubangannya sendiri, padahal itu adalah kubangan lumpur. Jadi ada nggak kita gitu ya, karena tahu capek, akhirnya udahlah pelan-pelan ku tinggalin. Gitu. Nggak ada yang mau bantu pelayanan. Dikit, yang berdoa aja bisa dihitung orangnya, nggak lewat 10 jari. Gitu kira-kira. Ya, kira-kira kita kayak gitu nggak ya? Jadi orang pertama ini setelah tahu ternyata sangat capek, kayak anak manusia itu, nggak kayak binatang itu. Ya udahlah pelan-pelan kabur, nggak ada kabar. Jadi sampai akhirnya kalian sadar kayak mana capeknya mengerjakan ini. Ya, jadi ada nggak ya mau terlibat sekalipun capek? Karena apa? Ya, karena sebenarnya melayani Allah dan mengasihi sesama, sebagaimana Kristus itu mengasihi sesama, seharusnya kayak gitu kita dipanggil. Ya, kayak gitu seharusnya kita berperan. Itulah orang yang mempertuhankan Kristus. Itu. Ya jangan-jangan masih ada berhala di dalam hati setiap kita. Makanya nanti aja lah. Ya gitu ya. Ini mana lagi soalannya?
Oke, kita masuk ke ayat yang ke-59. Ayat yang ke-59. Mana ini Sholan? Ayat ke-59 akhirnya dikatakan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Izinkan aku terlebih dahulu menguburkan Bapakku. Nggak masuk akal ya omongan dia. Ya. Jadi di ayat ke-59 dikatakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Itu ingat, mereka lagi berjalan di situ. Mereka lagi berjalan mengikuti Yesus. Banyak mereka yang mau mengikuti Yesus. Ya, terus akhirnya dia bilang, izinkan aku dulu menguburkan Bapakku. Loh, kau kok di sini? Katanya menguburkan Bapak, tapi kok kamu di sini? Ngikut-ngikut aku. Ya, jadi apakah bapaknya telah meninggal? Enggak ya. Bapaknya itu belum meninggal, tapi dia udah ngaku-ngaku gitu. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Orang ini kemungkinan adalah anak sulung laki-laki. Ya, di situ bapaknya belum mati, jadi dia menunggu bapaknya mati dulu baru dia mau melayani Tuhan. Aneh ya. Jadi dia tadi ini dijelasin sama Bunga. Ya, kita sering anggap ya tanggung jawabku ke orang tua dulu. Aku beresin baru aku melayani Tuhan. Ya, sehingga dia bisa mengerjakan tanggung jawabnya, melakukan tradisi Yahudi. Ya, bahwa anak sulung harus menguburkan keluarganya. Ya, jadi aneh ya. Tunggu orang tuanya meninggal dulu baru dia mau melayani Tuhan. Padahal seharusnya apa? Ya, saat orang tua hidup. Saat orang tua hidup sehingga mereka bisa melihat bagaimana anaknya melayani Allah. Bagaimana kita menjadi teladan. Jadi makanya kalau dikatakan tunggu aku menguburkan bapakku dulu. Jadi lama lagi ya. Lama lagi bapaknya dikuburkan. Lama lagi. Jadi akhirnya Yesus nunggu-nunggu dia gitu. Ya, dia punya konsep yang salah. Dia nganggap bahwa Tuhan membutuhkan dia. Salah. Padahal dia yang membutuhkan Tuhan. Ini yang pernah Abang bilang. Tuhan itu nggak butuh kita untuk melayani dia. Ya, Tuhan bisa pakai batu. Itu ya waktu Minggu Palmarum. Ya, kalau nggak mereka yang memuliakan aku, batu ini yang akan kusuruh. Tuhan bisa pakai batu untuk melayani Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan. Kita nggak dibutuhkan oleh Tuhan untuk melayani dia. Justru kita yang butuh ya, untuk berada di dekat Tuhan. Kita butuh untuk punya tuntunan gitu. Dan itu bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Jadi orang ini punya konsep yang salah. Dia nganggap Tuhan butuh dia. Padahal dia yang butuh Tuhan. Jadi akhirnya dia bilang, izinkan aku dulu menguburkan Bapakku. Ya, biar apa? Ingat waktu Yesus dikuburkan. Dia harus diberikan apa? Kain kafan. Terus apa? Mencari makam. Terus apa? Ya, memberikan rempah-rempah. Ingat ya. Jadi kan ingat ya waktu Maria, terus Magdalena, terus Salome itu kan datang untuk memberikan penghormatan kepada orang yang sudah dikuburkan. Itu dengan apa? Dengan memberikan rempah-rempah. Jadi orang yang kedua ini bilang, ya izinkan aku mengerjakan itu dulu. Aku buatkan kafan dulu, aku uh, ini dulu lah ya, uh, memberikan rempah-rempah ke kuburan orang tuaku. Ya, dia punya konsep yang salah. Padahal seharusnya tidak harus kayak gitu untuk melayani Tuhan. Nah, kenapa akhirnya dia meminta untuk mengizinkan menguburkan bapaknya terlebih dahulu? Memang peran bapak atau peran ayah di dalam tradisi Yahudi itu sangat vital ya. Karena laki-laki itu adalah sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Laki-laki itu imam. Makanya kita harus menghormati mereka. Ya, jadi tradisi Yahudi sangat menganggap peran ayah itu sebagai sentral. Misalnya di mana? Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Ya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 coba dibaca dulu. Biar jangan abang aja dulu yang ngobrol. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 coba abang minta Bunga aja ya. Bunga deh. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Oke, jadi ini adalah perintah Tuhan ya kepada setiap orang tua, ya khususnya kepada imam. Jadi kalau kalau kalian baca sampai selesai, itu kan ada perintah Tuhan agar akhirnya eh, anak-anak orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya untuk ini ya, untuk mengingat bagaimana Allah berperan kepada bangsa Israel sangat besar. Kayak mana Tuhan menyertai bangsa Israel. Ya, dan itu harus kamu renungkan. Ya. Sampaikan waktu siang, waktu malam, sampaikan kepada anak-anakmu. Ya. Kenapa? Karena waktu itu belum ada pendidikan formal. Ya, belum ada pendidikan formal. Jadi orang tua itu sangat berperan untuk mendidik anak-anaknya, terlebih untuk menyatakan atau menceritakan bagaimana Allah berperan kepada bangsa Israel selama ini. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat, kalau kalian baca lagi itu ulangan 6 sampai ke bawah, ya ayat 6 sampai 7 sampai ke bawahnya, malahan ayat firman Tuhan itu, ya yang renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, sampaikan kepada dia, itu kau gulung gitu, ikat di lengan, ikat di kepala, baru buat di ventilasi pintumu. Sampai seperti itu dikatakan, biar apa? Biar mereka sungguh-sungguh untuk mengingat itu. Ya. Jadi, dan ini peran orang tua sangat penting ya, sangat sangat vital di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi, anak yang kedua ini ingin balas budi. Ya, dia ingin balas budi. Tapi sebenarnya, sejujurnya, dia mau menghindari panggilan Tuhan. Dia nggak benar-benar mau balas budi. Ya, karena kalau balas budi seharusnya kayak para murid kan. Para murid ketika dipanggil ya mereka harus meninggalkan jalannya, mengikut Yesus. Mereka pamit langsung kepada orang tuanya dan mengikut Yesus. Tapi orang yang sedang berbicara dengan Yesus itu, ya tidaklah demikian. Oke, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Menjawab respon orang yang kedua. Responnya orang yang kedua. Di ayat ke-60. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, jadi Kristus selalu berkatakan hal yang memang harus kita lakukan sebagai ciptaan. Apa? Beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Itu lebih penting daripada apa? Daripada menguburkan orang mati. Jadi tujuan mengikut Yesus yaitu memberitakan kerajaan Allah, dan itu diperintahkan langsung oleh Yesus. Jadi dia, ya manusia, bukan hanya berpikir soal kematian atau soal hidup di dunia ini. Itu terlalu dangkal. Ya, rencana Kristus jauh lebih besar soal kekekalan. Rencana Kristus jauh lebih besar soal kerajaan Allah, dan itu ada di dalam kekekalan. Maka Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jadi apa? Ini cukup keras ya, biarlah orang mati, ini bukan orang mati itu menguburkan dirinya, bukan ya. Tapi biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa maksudnya? Akan selalu ada orang yang nantinya juga akan mati, yang akan menguburkan orang mati lain. Akan selalu ada orang untuk menguburkan orang mati, percayalah. Jadi jangan takut untuk tidak memenuhi perintah tradisimu, kira-kira seperti itu. Jadi akan selalu ada orang yang akan menguburkan orang yang mati. Akan selalu ada itu. Kenapa? Ini abang nggak mau menyinggung ya, Dik, tapi coba untuk menggali ya. Misalnya gini, ini ya, misalnya ada orang yang mati ya. Terus, kenapa Yesus bilang akan selalu ada orang mati yang akan menguburkan orang mati? Jadi, itu makanya Tuhan buat daging kita ini, ya, tubuh kita ini, dia punya kemungkinan setelah mengalami kematian akan dihinggapi oleh bakteri ya. Karena sebenarnya kita yang hidup ini, Dik, jangan sangka di dalam tubuhmu nggak ada bakteri, ada ya.
Di dalam ususmu itu ada bakteri. Makanya makanan-makanan itu bisa terurai. Gitu. Dan itu sangat cepat kerja mereka ya, 24 jam. Makanya setelah kita mengalami kematian, akhirnya kita diurai. Dan setelah kita diurai, kita mengalami kematian. Dan setelah kita mengalami kematian apa? Busuk ya, bau. Jadi seandainya lah ada jasad kita, gitu, ada tergeletak dimanapun. Kalau ada orang yang lewat gitu misalnya, ya pasti mereka akan terganggu. Ya, mereka akan terganggu dan otomatis pasti akan dikuburkan untuk menghindari uh, ketergangguan mereka. Gitu ya. Jadi akan selalu ada orang mati yang menguburkan orang mati, itu yang Yesus katakan. Jadi jangan takut, ya, tidak memenuhi tradisimu. Seandainya pun tidak sempat, ya tentu tadi sudah dibilang Bunga ya. Perintah Tuhan itu, ya, hormati orang tuamu, ya benar. Ya perintah Allah yang kelima. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat keras seperti ini? Ingat ya, tujuannya untuk membuang berhala yang ada dalam setiap hatimu, dalam setiap hati abang juga. Jadi, tanpa kerajaan Allah, ya, yang kerajaan Allah ya tentu kita bisa sampai kepadanya melalui Kristus ya. Ya. Tanpa kerajaan Allah yang di dalam Kristus ya, kita hanya orang mati. Kita hanya orang binasa. Tapi dalam Kristus kita adalah orang hidup. Ya. Jadi untuk itulah kita dipanggil ya, untuk menjadi pemberita kerajaan Allah. Jadi ingat ini. Yudas 1 ayat 9. Yudas 1 ayat 9 adalah pertengkaran antara malaikat dengan iblis. Ya. Antara malaikat dengan iblis untuk merebut apa? Jasadnya Musa. Jadi iblis waktu itu mau merebut jasadnya Musa. Sampai akhirnya apa? Malaikat juga datang untuk merebut jasadnya Musa itu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya dia mengambil jasadnya Musa. Tapi abang, waktu itu kan Mikael ya. Waktu itu akhirnya Mikael pun tidak mengeluarkan kata-kata kutukan kepada iblis itu. Dia nggak mengeluarkan kata-kata kutukan kepada iblis yang mau ngambil jasadnya Musa. Kenapa ya? Jadi ada kemungkinan kenapa iblis mau ngambil jasadnya Musa. Biar apa? Biar akhirnya orang Israel melihat Musa sebagai tokoh besar yang harus disembah. Ada kemungkinan seperti itu. Makanya Tuhan perintahkan malaikat untuk mengambil mayat itu. Makanya kuburan Musa itu nggak diketahui di mana. Nggak ada seorang pun yang tahu di mana kuburan Musa berada. Ya, artinya apa ini kan? Ya, Tuhan sendiri yang akan menguburkan mereka. Tuhan sendiri yang akan menguburkan orang-orang yang taat itu. Orang-orang yang melayani Tuhan itu. Jadi nggak ada orang yang tahu di mana kuburan Musa berada. Karena orang takut, karena Tuhan ini ya mengantisipasi lah. Jangan sampai akhirnya bangsa Israel menyembah Musa. Tapi makanya terjadi pertikaian kan antara malaikat dengan iblis. Itu ada di Yudas 1 ayat 9. Tapi yang abang baru ini loh, Dik. Baru baca itu kan. Abang ingat ternyata Mikael pun dia nggak mengkutuki iblis loh, Dik. Tapi dia bilang biarlah Tuhan yang menghukum. Makanya abang pernah ada baca ada anak pelayanan di FISIP. Dia bilang uh, uh, ini ya, yang mimpin adik-adik ini juga buat story yang sama. Dia bilang boleh nggak yang ngejek iblis? Jadi abang komen, menurutmu apa deh? Boleh nggak ngejek iblis? Dia bilang boleh lah bang. Oh gitu ya, boleh. Oh jadi di situ manusia jadi hakim lah berarti ya, menggantikan Tuhan. Dan abang rasa iblis pengen dimaki-maki juga sih, Dik. Biar kita jadi pemaki-maki mereka. Ya, biar kita jadi orang yang berlaku nggak benar, yang nggak mengandalkan Tuhan, tapi menjadi hakim atas diri kita sendiri. Kira-kira itu menurutmu kayak mana? Oh gitu ya bang. Ya, dan akhirnya dari sini abang diingatkan lagi, iya memang benar. Itu porsinya Tuhan untuk menghakimi. Ya, Yudas 1 ayat 9. Bahkan malaikat itu pun ya, enggak ini ya, enggak mengejek lah, ya enggak memaki-maki. Karena apa? Karena dia
menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang adalah hakim yang sesungguhnya. Oke, itu kira-kira ya yang bisa kita dapati dari perbincangan Kristus dengan orang yang kedua. Ya, yang orang yang sebenarnya cari-cari alasan ya untuk melayani keluarganya, padahal sebenarnya nggak sepenuhnya demikian. Lalu orang yang ketiga, ini di ayat ke-61 dan ayat ke-62. Ya, dan di ayat ke-61 sampai ayat ke-62, kalau kita baca, dan seorang lain lagi berkata, ayat 61, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Ya, jadi ini adalah orang yang pengen pamit kepada keluarga. Ya, jadi memang Yahudi ini dia ini ya, hampir sama kayak kebudayaan Timur yang punya relasi yang sangat dekat dengan keluarga. Ya, sangat dekat relasinya dengan keluarga. Jadi akhirnya karena dia punya kedekatan dengan keluarga, lalu Yesus bilang, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Jadi waktu bekerja bagi Tuhan ya bekerjalah. Waktu membajak ya membajak. Ya terkhusus dalam melayani Tuhan ya. Jangan melihat ke belakang, tapi pandang ke depan. Ya Kristus yang akan menyatakan kemuliaannya. Pandang ke depan, yaitu Kristus yang akan menyatakan kemuliaannya bersama dengan para malaikat. Ya, ketika datang Kristus kedua kali dan kita akan berada dalam kehidupan kekal. Pandang itu, bukan pandang kehidupanmu, bukan tetapi penyesalan-penyesalan yang udah ini ya, yang udah pernah kau lakuin. Sadarilah dirimu telah diampuni oleh Kristus. Jadi jangan pandang lagi ke belakang. Jadi pandanglah pelayanan yang akan kamu kerjakan ke depan. Jadi itu yang Yesus ingatkan. Cuma sayangnya orang ketiga ini lebih memilih untuk inilah ya mengerjakan pemikirannya sendiri. Padahal Kristus bilang ya, orang yang mau membajak ya membajaklah. Pandang ke depan. Lihat ke depan. Lihat Kristus yang ada di hadapanmu. Seperti itu. Dan makanya setelah peristiwa penyeleksian ini, apa yang terjadi di pasal berikutnya? Judul perikop berikutnya adalah ini ya, pengutusan 70 murid. Pengutusan 70 murid. Sampai akhirnya ya Yesus mempersiapkan mereka agar memang orang-orang yang siap untuk melayani Kristus yang diutus untuk melayani. Seperti itu kira-kira. Ya sama kayak kita ya, orang-orang yang mendapatkan hal ini, yang mendapatkan teguran ini, yang sedang dipersiapkan untuk melayani Dia. Jadi pilihannya ada di dirimu sendiri. Ada di abang juga pilihan. Jadi diri abang sendiri. Mau seperti tiga orang itu, atau mau memang taat untuk diproses oleh Kristus. Taat untuk diproses oleh Dia. Ya, jadi kira-kira kayak gitu ya. Atau kita kayak binatang mungkin, yang mau berkubang, atau ya kayak yang dibilang oleh Yesus, seperti anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia hidup di dalam liturginya Allah. Ya, atau kayak orang yang kedua, yang cari-cari alasan, tunggu orang tuanya meninggal dulu. Ada aja yang kayak gini, adik. Itu ada loh, orang yang seperti ini. Ya, tunggu inilah. Tunggu nggak ada dulu semuanya, ya baru aku bebas untuk melayani. Padahal Yesus bilang, sekarang waktunya. Waktunya nggak karena pertimbangan-pertimbangan, nggak karena studimu, tapi sekarang waktu yang tepat untuk melayani. Oke? Itulah kira-kira ya. Terlalu keras jadi. Maaf ya, abang nggak ada rencana untuk itu. Karena abang juga mempeakan ini sangat tertegur. Ya, dan abang juga ini bahan kami di sesi pertama Kemrek.
Dan abang ingat waktu di Kemrek lebih keras dari apa yang abang sampaikan. Ya, ya tentu beda ya. Yang di Kemrek sama yang abang sampaikan ya beda lah. Ya, tapi intinya sama. Oke, itu kira-kira di Tuhan Yesus memberkati ya. Makasih juga untuk Bunga udah banyak mengingatkan tadi. Oke, sampai di sini PA kita. Kalau ada yang mau ditanya, dipersilahkan. Gak apa-apa ya abang akhiri recordnya ya.